Kalau misalnya ingin mencari jodoh, harus pintar perbaiki komputer. Iya. Oke, berarti dulu Pak Win waktu mau cari cewek itu cari yang belum ada. yang belum ada pojok. Nah, ini pengamatan ya. Jadi belum tentu pengalaman pribadi, pengamatan ya. Halo semuanya, selamat datang di UC Makassar, Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah, teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin soal marketing karena kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Wakil Rektor UC Makassar dan Ketua Program Studi International Business Management UC Makassar. Ya, terima kasih Pak Imam. Jadi nama saya Winarto sebagai Wakil Rektor untuk UC Makassar. Kalau saya pengalamannya lebih banyak pengalaman di lapangan Pak Imam. Oke. Saya sudah kira-kira 10 tahun lebih ya berkutat di bidang marketing. Kalau sebelum di sini saya di Universitas Ciputra Surabaya. Saya Elia Ardian, saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi UC Makassar, manajemennya. Saya punya pengalaman sudah dari 2011 sebagai dosen, ya, bidang saya adalah pemasaran. Kalau Pak Win tadi pemasaran di luar, saya internal marketing namanya. Jadi bagaimana kita mengelola yang ada di dalam supaya apa? Menghasilkan word of mouth yang baik keluar. Pak Win dengan Pak Elia, buat teman-teman yang belum tahu, by definition atau secara definisi, marketing itu apa Pak? Dari Pak Win dulu deh. Oke, kalau marketing sendiri sebetulnya itu ilmu yang sudah lama sekali ada ya. Kalau kita browsing di Google, keywordnya ketik marketing, wah itu pasti munculnya banyak banget ya. Jadi banyak sekali definisi. Tapi izinkan saya memberikan definisi yang sesuai pengalaman saya pribadi ya. Oke. Jadi marketing menurut saya sebetulnya sederhana sekali. Marketing itu adalah proses menyampaikan pesan dari kita sebagai penyedia jasa ataupun yang punya produk untuk ke customer atau calon customer, di mana pesan ini itu harapan dan tujuannya adalah mereka menjadi belief dan tentunya mau percaya dan beli produk kita. Kira-kira marketing menurut saya selama pengalaman saya kira-kira seperti itu. Bentuknya bisa macam-macam. Ya istilahnya macam-macam, tapi secara simpel sebetulnya saya memaknai marketing seperti itu. Kalau dari Pak Elia bagaimana Pak? Oke, pada dasarnya hampir mirip. Kalau tadi Pak Win mengatakan memang ilmu marketing ini sudah sangat lama. Di dalam studi literatur yang saya lakukan itu kurang lebih sekitar 1900-an ilmu itu sudah ada. Lalu ada banyak mazhab, ada banyak pengertian. Nah, lalu dari banyak itu saya mencoba menyimpulkan marketing itu sebenarnya kita mencoba mendelivery atau menyampaikan apa benefit kita. Benefit kita sebagai perusahaan kepada customer kita. Ketika benefit kita itu bisa terdeliver dengan baik, customer akan melakukan pembelian atau sangat puas dengan apa yang kita berikan. Saya rasa itu Mas Imam. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari Pak Winarto dan Pak Elia yang sangat luar biasa. Kalau bisa saya boleh menyimpulkan, jadi marketing itu bagaimana caranya kita menyampaikan ke audiens dan audiens itu bisa percaya sama kita. Jadi basicnya adalah trust, percaya. Ini mirip-mirip dengan cinta, Pak. Saya rasa ada ini hubungannya. Ada hubungannya. Ya, bagi saya kalau melihat masa lalu itu bicara mengenai cinta dan marketing Mas. Iya. Kita coba hubungkan ya pacaran dengan marketing. Awalnya itu ada 3 prinsip saya Mas. Widih, apa tuh Pak? Ketika mendekati seorang cewek. Jadi ini cewek ini punya mantan banyak. Punya mantan banyak, cantik gitu kan. Lalu pada waktu saya mulai akan pendekatan itu juga ada banyak yang mendekati. Oke. Tapi bagi saya ada tiga prinsip ya Mas. Pertama itu begini. Kalau di marketing itu ada namanya personal branding Mas. Ya, bagaimana membangun image kita kan supaya kita itu betul. keren, supaya kita itu hebat. Tapi sebelumnya kita harus tahu masalahnya dia. Dia itu masalahnya apa? Nah, pada waktu itu masalahnya adalah membuat tugas akhir Mas. Dan dia pusing. Nah, saya sudah selesai kan, tugas akhir saya sudah selesai, dia adik tingkat saya. Lah, apa pendekatannya saya? Dari sana saya coba membangun bahwa saya bisa membantu. Apa masalahmu? Di tugas akhir. Selain itu yang kedua apa masalahnya dia apa? Komputernya rusak Mas. Komputernya rusak. Saya merasa jadi pahlawan gitu kan. Karena harus membangun image. Iya. Ya saya mulai membenarin
3 hari saya berdiri nggak bisa mas. Tapi yang penting saya membangun image dulu. Ya, personal branding saya harus kelihatan wah kan di mata cewek ini. Nah, mulai pendekatan. Yang kedua adalah karena ada banyak yang seneng mas, saya harus tunjukkan competitive advantage saya, keunggulan saya untuk bersaing dengan ini, dengan cowok-cowok. Benar. Karena saya merasa saya nggak ganteng mas, saya nggak tampan, tetapi saya punya melihat apa ya kelebihan saya dibanding yang lain, itu yang harus saya masuk. Yang ketiga, saya berpikir gini, dia harus jadi istri saya. Artinya apa? Loyalitas. Nah, loyalitas itu harus dibangun. Nah, ketika kita punya prinsip dia jadi istri saya supaya loyal dengan saya sampai jangka panjang, nah itu kan ada banyak action yang kita lakukan supaya dia membangun trustnya dia percaya dan dia mau pada akhirnya dia jadi istri saya mas. Jadi itu 3. Berarti satu adalah terkait personal branding kita, image kita harus wah kan. Image itu dibangun dengan solusi. Ya, dia punya masalah apa, kita buat solusi. Lalu yang kedua, tunjukkan keunggulan kita di antara pesaing-pesaing yang lain. Yang ketiga adalah fokuslah pada loyalitas. Sehingga ketika kita fokus pada loyalitas, apapun action kita, tindakan kita adalah supaya membangun hubungan jangka panjang. Widih, luar biasa. Nah, jadi teman-teman, marketing ini bisa dilakukan dimanapun karena bisa masuk di kehidupan kita. Salah satunya mencari jodoh. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya ingin mencari jodoh, harus pintar perbaiki komputer. Jadi kalau Pak Elias sharing pengalaman pribadi, saya agak malu-malu nih ya. Jadi saya tidak mau sharing pengalaman pribadi ya. Jadi saya akan sharing aja pengamatan. Nah, padahal mungkin juga pengalaman saya ini. Tapi saya bilangnya pengamatan ya. Jadi tadi Pak Elias sudah memberitahukan prosesnya ya. Nah kalau kita di marketing menurut saya juga berhubungan tuh dengan cara kita ya bisa kita pengen persuade atau cari pacar lah ya. Saya akan menambah satu langkah sebelumnya Pak Elias ya, yaitu langkah apa? Kita memilih segmen atau targetnya dulu ya. Jadi kalau tadi adalah metodenya setelah ada targetnya, nah sekarang saya kasih masukan sebelumnya itu ya. Mungkin para praktisi sering mendengar kata-kata red ocean. Red ocean kalau kita masuk di suatu industri atau suatu bisnis dan banyak sekali pesaingnya ya, itu adalah red ocean. Bukannya kita nggak bisa aja, tapi pasti butuh dedikasi waktu lebih, biaya lebih banyak, dan tentunya napas kita juga lebih banyak. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang, wah, kalau dana saya pas-pasan, misalnya ya, secara penampilan juga saya pas-pasan, misalnya ya, kemudian waktu juga saya, kalau pendekatan terlalu lama saya nggak betah gitu ya. Nah, ini ada caranya, yaitu apa? Kalau kita di marketing, itu selain ada red ocean tadi market, ada niche market namanya. Niche market ini adalah market yang tidak atau belum pernah sebelumnya didekati oleh pesaing-pesaing kita. Ya, jadi kita kalau contoh nih di pacaran ya, kalau kita lihat satu ruang kelas itu sudah tahu pasti ada 1-2 orang yang memang idola atau bunga kelas. Nah, niche market ini adalah ilmunya apa? Di satu kelas itu Anda harus mendeteksi dulu. Kira-kira yang saat ini belum dideketin oleh cowok lain yang mana? Kalau saya sebagai cowok mendekati cewek ya, cewek mana yang belum didekatin oleh cowok-cowok yang lain? Tapi saya bisa membayangkan kalau saya make up sedikit aja ya, 1 jam 2 jam aja, ini cewek jadi lebih cantik dari yang lain. Nah, itu ilmu niche market ya. Jadi belum didekatin orang, tapi kita merasa ini ada prospek ini. Ya. Ada peluang nih. Ada peluang karena dia kalau saya tambahin make up sedikit aja, udah seperti Britney Spears gitu ya, misalnya begitu ya. Nah, ini niche market. Jadi Anda harus cari peluang-peluang seperti itu. Ya, karena dengan Anda mendekati yang cewek tersebut, kita jadi nggak saingan sama yang lain. Yang saingannya lebih tenang, nggak banyak. Ya, sesuai dengan modal kita, kan kita modal pas-pasan tuh, ya pas-pasan uangnya, pas-pasan tampangnya, ya kan, ya udah kita jangan meraih yang red market, kita yang ya niche market tadi ya. Nah, niche market ini biasanya karena dia tidak banyak didekati oleh mungkin cowok-cowok yang lain. Kadang juga niche market ini belum kepikiran bahwa dia butuh pacaran.
Ya, ini sama seperti kalau kita barang ya, barang kita kalau berkait niche market, kadang-kadang niche market ini nggak merasa, oh saya butuh kamu, itu belum tentu. Ya, itu tantangan niche market. Kadang dia sendiri tidak paham dengan kebutuhannya. Nah, kita sebagai pemain yang ingin masuk ke niche market, kita harus belajar mengkonvey atau memahami bagaimana saya bikin dia butuh saya. Ya, itu niche market. Nah, caranya apa ya? Yang pertama biasanya ya, kalau yang namanya pacaran, di konteksnya kan pacaran. Ya, pacaran. Pacaran sebetulnya komoditinya apa? Kenyamanan. Ya, kenyamanan. Karena kalau Anda pacaran, sebetulnya nggak bikin Anda senang itu adalah rasa nyaman. Iya. Rasa nyaman kemana-mana bisa berdua, ya. Rasa nyaman ada teman curhat dan segala macam. Nah, masuk lewat rasa nyaman. Ya, bikin dia paham bahwa kalau kamu sendirian seperti begini, kalau ada saya kamu lebih nyaman. Nah, kata nyaman inilah yang nanti kita bisa kelola lebih lanjut menjadi you need me. Nah, kira-kira begitu Pak Irman. Jadi jangan cari yang market sudah banyak orang tuju, carilah market yang berbeda. Kalau memang kita modalnya juga pas-pasan. Nah, kira-kira itu tips dari saya. Oke, berarti dulu Pak Win waktu mau cari cewek itu cari yang belum ada. Yang belum ada bocor. Nah, ini pengamatan ya, jadi belum tentu pengalaman pribadi, pengamatan ya. Rasa nyaman itu sebetulnya adalah saat kita berhasil memenuhi kebutuhan dari dia. Ya mungkin kebutuhan itu belum tentu dia juga pikirkan sebelumnya. Nah, kalau tadi contohnya di pacaran nih Pak Imam ya. Sekarang saya coba kasih contoh sedikit di bisnis. Ya, bisnis ya. Ada seorang penemu sepatu, ya sepatu biasa, sepatu kita pakai sehari-hari. Dia berpikir, kalau saya jualan sepatu pada umumnya kan sudah banyak saingan. Mau sepatu laki-laki, sepatu perempuan banyak saingan. Ya, coba nanti browsing di internet ini ada nih. Coba saya lupa nama orangnya itu ya. Nah, dia menemukan ide begini, oke, kalau gitu saya mau masuk niche market seperti apa? Kalau saya mau saingan sama sepatu cowok, wah saya mesti modal banyak kan? Banyak sekali sepatu cowok yang lain, cewek juga begitu. Nah, si orang ini menemukan celah yang sangat bagus dan menarik menurut saya. Ya, dia menjual sepatu kepada bukan cowok dan cewek, tapi yang tengah-tengah. Ya, yang tengah-tengah. Yaitu apa? Kepada cowok yang memang berpenampilan cewek. Oke. Tahu nggak kenapa mereka butuh sepatu khusus? Kenapa tuh, Pak? Mereka butuh sepatu yang cantik dilihat, ada haknya. Tapi kalau sepatu hak dipakai oleh cowok itu pasti gampang putus. Karena cowok pada prinsipnya kan massa tubuhnya lebih besar dan lebih berat. Nah, jadi kalau cowok menggunakan sepatu cewek berhak, biasanya problemnya gampang putus. Jadi dia membuat sepatu yang mana berhak tinggi, tapi kekuatannya lebih kuat daripada hak yang lain. Jadi dia modelnya kuat untuk dipakai cowok. Ya, jadi ini ada niche market karena sebetulnya seorang transgender atau seorang yang memang ya cowok yang berpakaian cewek tadi, dia butuh terlihat cantik, ya, tapi dia juga butuh yang gak gampang putus dong. Kalau baru pakai 1 hari 2 hari sudah putus kan rusak, beli lagi. Nah, sepatu ini menjawab kebutuhan itu. Dan kebutuhan itu tentunya apa? Rasa nyaman kan? Kalau dia merasa pakai sepatu ini saya bisa cantik, ya, kemudian saya juga pakai bisa awet, ya sudah. Akhirnya tidak ada saingan lain. Ya pasti para transgender ini menggunakan sepatu tersebut. Nah, kira-kira kan begitu kan? Jadi rasa nyaman ini kita seni di mana oke, sebetulnya kamu butuh apa sih? Nah, waktu kita bertanya seperti itu, kadang orangnya sendiri nggak ngerti dia butuh apa. Benar. Ya, karena sepatu transgender tadi, kalau orang ditanya kamu butuh apa, mungkin nggak akan kecetus dia ngomong. Saya butuh sepatu transgender, mungkin dia nggak akan kecetus ya. Tapi setelah kita sediakan, kamu cobain deh, ini rasa nyaman buat kamu. Oh ya bener juga lah, kadang seperti itu. Jadi rasa nyaman itu seni kita menggunakan empati kita mendeteksi sebetulnya Anda butuhnya apa. Ya mungkin Anda sendiri nggak tahu. Nah, memang effortnya jadi lebih besar. Tapi ingat, karena kita modalnya pas-pasan ya kita effortnya harus lebih besar dari yang lain. Daripada kita retorsion strategi, wah itu berdarah-darah saingan sama yang lain. Sesuai penjelasan dari Pak Win tadi, untuk membuat orang nyaman atau calon pelanggan kita ketika kita buat bisnis itu nyaman,
adalah mencari kebutuhannya apa. Ini sempat disinggung juga oleh Pak Elia tadi bahwa ketika Pak Elia menerapkan konsep marketing ini di perjodohan, itu menjawab kebutuhan untuk istrinya Pak El ketika sulit untuk mengerjakan tugas akhirnya, lalu komputernya rusak dan Pak El hadir sebagai solusi. Pak El, selain konsep marketing ini bisa dipakai di perjodohan, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari aspek apa lagi yang bisa kita pakai untuk konsep marketing ini? Saya rasa kita bisa melakukan di dalam berbagai kondisi, berbagai aktivitas ya. Misalnya yang gampang pertemanan lah. Oke. Pertemanan itu ketika kita mau mendelivery benefit kita atau apa yang kita bisa itu biasanya kalau kita bicara perhatian dulu ya, kita bicara perhatian ke teman-teman itu ya setiap orang pasti akan beda-beda. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan. Bagi saya akan mengelompokkan menjadi beberapa kelompok. Oh, di sini kebutuhan berteman itu apa? Oke. Nah, misalnya kebutuhan berteman nongkrong di mall, ya udah. Berarti mau tidak mau kita kita harus bisa mendelivery, kita harus bisa nongkrong. Ada lagi yang shopping. Ya udah, shopping itu kita lakukan. Ada lagi yang belajar kelompok. Senangnya membaca, ya udah kita lakukan. Sehingga bicara mengenai marketing yang harus kita lakukan adalah supaya memudahkan kita menggait pasar, kita harus buat kelompok-kelompoknya, Mas. Ya, ini kelompok A. Kebutuhannya adalah A, B, C, D, E. Ini kelompok B, kebutuhannya adalah A, B, C. Ini kelompok C, kebutuhannya. Sehingga ketika kita nanti masuk gampang untuk mengantisipasi yang nongkrong itu apa saja yang bisa kita lakukan. Misalnya, ya udah sekali-kali kita bayari. Ya kan, kita beberapa kali lah kita membayari mereka untuk makan, minum. Ya, yang penting kan kita bicara menservis mereka supaya mereka nyaman, senang. Ya, yang shopping ya udah kalau kita ngantarin. Apalagi teman-teman kita misalnya cewek, ya udah saya anterin, saya punya mobil nih, ya saya anterin. Atau yang belajar kelompok ya udah belajar aja di kampus UC Makassar. Ya, misalnya seperti itu. Sehingga bagi saya untuk memudahkan kita masuk pasar, ya kita harus mengelompokkan supaya apa? Action kita tepat pada kelompok tersebut. Oke. Seperti itu. Berarti lagi-lagi membuat mereka nyaman ya. Iya. Berarti apa yang dijelaskan oleh Pak Elia tadi itu ada kaitannya dengan personal branding. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Pak Winarto. Boleh. Nah, personal branding kan bagaimana caranya? Ini secara umum yang saya tahu ya Pak. Bagaimana caranya kita menyampaikan ke lingkungan kita bahwa kita ini orangnya kayak seperti ini. Nah, bagaimana cara membedakan personal branding? Karena kan personal branding itu harus disesuaikan ke lingkungannya di mana. Misalnya lingkungan A dengan lingkungan B biasanya personal branding kita beda. Biasanya ada juga yang sama. Nah, itu bagaimana penerapannya Pak? Jangan sampai apalagi anak muda sekarang ini ketika ada temannya yang ingin membangun personal branding justru dikatakan, "Ih, kayaknya itu fake deh." Gimana? Padahal kan bukan fake ya Pak, ada yang mau bangun personal branding. Gimana membedakan itu Pak dan penerapannya bagaimana? Pertanyaan yang sangat bagus Pak Imam ya. Jadi memang personal branding ini untuk yang belum terbiasa, kadang-kadang bicaranya itu pencitraan saja, settingan saja, gitu ya. Sebelum saya masuk ke topik ini, saya harus kasih satu kata pengantar dulu ya, yang mungkin nanti bisa menetralisir banyak persepsi yang keliru. Kita harus paham bahwa di dunia ini ya, sebetulnya seseorang melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan itu tidak pernah berdasarkan realita, tapi berdasarkan persepsi. Ya, tidak ada pengambilan keputusan dimanapun yang berdasarkan realita, selalu berdasarkan persepsi. Ambil contoh, saya nggak sebut merek ya, karena kan tidak di endorse nih ya, kita ya. Bukan sponsor. Misalnya suatu ketika saya ingin makan suatu ayam goreng franchise yang sudah terkenal lah ya. Merek ini sudah lama ada, ya puluhan tahun ada. Maka sebelum saya makan ayam goreng itu, sebetulnya saya sudah punya persepsi seperti apa rasanya, betul tidak? Betul. Karena kita sudah pernah makan. Ya, saya pernah makan ini di sini rasanya seperti ini. Kita sudah membayangkan kriuknya seperti apa. Kita membayangkan juicy-nya seperti apa. Kita membayangkan kematangannya seperti apa. Betul kan? betul. Saat kita memutuskan sebetulnya berdasarkan persepsi kita. Kita sudah punya persepsi terhadap ayam goreng itu, ya. Nah, sekarang kalau kita
beli ayam goreng yang berbeda nih ya, bukan ayam goreng yang franchise terkenal, ayam goreng anggap aja restoran depan rumah ya. Ayam goreng ini kita nggak pernah makan sebelumnya, maka persepsi kita terhadap ayam goreng tersebut nol. Kamu nggak tahu rasanya, kamu nggak tahu seberapa crispy dia, seberapa juicy dia, persepsi Anda nol ya. Kemudian sebelum Anda beli, biasanya nih kalau pelanggan biasanya dia sebisa mungkin mencari cantolan atau mencari persepsi tetangga untuk mengisi persepsinya dia yang nol. Misalnya telepon teman, Pak Imam, di depan rumah ada restoran baru, kamu pernah coba tidak? Ya, betul. Rasanya bagaimana? Ya, jadi kita sebagai seorang pelanggan sebenarnya secara otomatis mencari persepsi tersebut. Kalau kita nggak punya persepsinya, kita pinjam persepsi teman kita atau orang kita. Seperti apa rasanya? Oh, enak lah, maka muncul persepsi nomor 1. Katanya Imam enak, gitu ya persepsi. Iya. Kalau lebih banyak orang yang bilang enak daripada nggak enak, maka persepsi itulah membuat kita jadi mau beli ayam tersebut. Ya, tapi kita selalu sebagai orang itu berusaha mencari persepsi sedekat mungkin. Kalau kita punya sendiri, ya pakai punya kita. Kalau enggak, pakai punya orang. Nah, kaitannya apa dengan personal branding tadi? Termasuk juga kenapa disebut pencitraan dan segala macam, lah ya. Waktu kita berteman dengan orang, kita percaya dengan orang, kita sebetulnya juga sama. Kita akan memutuskan itu berdasarkan persepsi kita terhadap orang tersebut. Kalau suatu ketika Anda ketemu dengan orang baru kenal nih ya, baru kenal orangnya, ya ini mohon maaf ya, bukannya mendiskreditkan orang tertentu atau penampilan tertentu ya, tapi kalau Anda merasa ini kok penampilannya sepertinya, mohon maaf ya, tidak punya uang, kemudian sepertinya kok agak ada bau-bau penjahat, maka Anda akan berperilaku seperti jangan dekat-dekat dengan saya, itu kira-kira ya. Tapi kalau Anda lihat misalnya saja penampilannya necis, Anda tahu jamnya itu 300 juta, Anda tahu sepatunya itu 500 juta, Anda tahu bajunya dia total kira-kira 1 miliar misalnya begitu ya. Mungkin Anda lebih open dengan dia. Tapi apakah realitanya itu asli semua barangnya? Belum tentu kan. Jadi kita melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu berdasarkan persepsi. Nah, inilah dimana pentingnya personal branding. Personal branding adalah menanamkan ke orang lain persepsi tentang kita ini seperti apa. Kalau Anda ingin dikenal sebagai orang yang jujur, ya, Anda harus menanamkan banyak hal supaya orang mengerti Anda jujur. Kita bicara ke presiden saat ini, Pak Jokowi, ya. Waktu pemilu dulu kita sering lihat dia pencitraannya apa? Belusukan, ya. Kemudian baju putih-putihnya, perhatikan nggak? Itu menimbulkan trust saya putih, kira-kira begitu ya. Jadi ada seni mengaturnya itu. Nah, sekarang satu hal yang penting ya, kalau di tempat kami kan Universitas Ciputra Makassar kita ada 3 value: integritas, profesional, entrepreneurship. Suatu pencitraan itu boleh-boleh saja asalkan tidak jauh dari realita. Itu dinamakan dengan integritas. Saat Anda diberikan suatu pencitraan, kemudian Anda percaya dan Anda transaksi, ini misalnya Anda pilih Jokowi gitu ya, Anda akan menilai sebetulnya persepsi yang ditawarkan ke saya kemarin itu sesuai realita enggak. Banyak yang bilang ayam gorengnya itu enak, ayam goreng depan rumah tadi itu ya, enak. Saya coba satu makan gitu ya, ternyata kok nggak enak. Saat persepsi dengan realita bedanya terlalu jauh, orang jadi alergi dan antipati. Itulah yang biasanya bikin orang trauma dan benci, disebut aluma pencitraan saja. Ya, karena gapnya terlalu tinggi antara persepsi yang dia coba bangun dengan realitanya. Ya, persepsinya dia tanamkan, saya jujur. Tapi kita sendiri lihat, lah itu dia bohong kemarin. Nah, pencitraan saja. Nah, personal branding yang bagus adalah personal branding di mana realita kita seperti apa dan kita dengan ahli mencitrakan realita itu supaya orang paham dan orang merasa, oh Winarto itu seperti begini orangnya lah, kira-kira begitu. Tapi jangan fake.
Begitu fake, Anda ya bunuh diri sendiri sebetulnya. Personal brandingnya pengennya seperti apa, Anda malah dianggap sebaliknya gitu. Ya, jadi personal branding apakah penting? Sangat penting. Karena tanpa Anda personal branding, orang nggak akan tahu Anda itu orang jujur. Orang tidak peduli realita, dia lihat persepsi. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Winarto dan Pak Elia tadi. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Pak Win dan Pak Elia. Nah, kita sudah tahu seberapa pentingnya marketing ini, seberapa berpengaruhnya marketing ini, tapi ternyata tidak dimanfaatkan oleh beberapa orang. Menurut Pak Win dengan Pak Elia, kira-kira apa kendala-kendala mereka untuk menerapkan marketing ini? Bagi saya, salah satu permasalahan utama untuk tidak melakukan marketing adalah terlalu overconfidence. Ya, terlalu sombong, terlalu saya mampu kok, saya bisa. Nah, selain itu sebenarnya yang kedua adalah kurangnya persiapan dia. Ya, kurangnya persiapan dia, sumber daya yang dia miliki, sehingga yang satunya overconfidence, saya bisa, satunya adalah dia merasa saya nggak mampu nih, sehingga ketika overconfidence kan dia ya udah seadanya saja, tapi yang tidak mampu itu dia merasa, aduh mengapa saya harus melakukan marketing, bagaimana caranya. Nah, itulah yang saya juga lihat secara sederhana di lingkungan sekitar saya, bahwa ketika orang kok tidak sukses marketingnya, ya dua hal itu, overconfident atau under. Saya rasa itu sih kalau dari saya. Antara terlalu berlebihan sama terlalu kurang. Kurang. Kalau saya juga setuju dengan Pak Elia, saya menambahkan sedikit aja. Jadi sebetulnya marketing itu mungkin salah dipersepsikan juga oleh banyak orang, ya. Kalau dianggap marketing itu ya menjual barang, menjual sesuatu, dan kenapa orang nggak terlalu suka? Karena merasa ya kalau saya nawarin orang itu kan kadang bisa ditolak nih, ya. Kalau menurut saya, tapi butuh penelitian lagi ya. Sebetulnya orang yang tidak suka marketing atau tidak suka sales atau tidak suka ilmu penjualan itu orang yang nggak suka ditolak. Ya, tapi ini butuh penelitian loh ya. Ini menurut saya. Ya. Dia nggak suka ditolak dalam hidupnya. Nah, pengalaman nggak suka ditolak ini, mohon maaf ya, ini bisa menghalangi kesuksesan kita. Karena namanya orang sukses, kalau Anda lihat cerita sukses nih ya, hampir semuanya nggak pernah takut ditolak. Ini tipe-tipe orang yang suka mencoba hal baru, ya maju aja dulu. Yang penting kita coba dulu, kalau bisa ya oke, kalau nggak bisa kita mau improve apa, seperti itu. Nah, balik lagi ke marketing. Marketing ini esensinya kan tadi kita sudah bahas di awal-awal ya, bahwa apa? Kita ingin menyampaikan sesuatu ya ke suatu objek kita, di mana membuat objek itu percaya dengan kita dan mewujudkan dalam bentuk entah itu transaksi atau aksi gitu ya kira-kira ya. Anggap suatu ketika tadi ya kita sudah bahas mengenai cari pacar, ternyata bisa juga pakai marketing, ya kan? Kalau kita pengen, ya misalnya saja nih, kita pengen kuliah di suatu tempat, kita pengen meyakinkan orang tua kita, juga sama sebetulnya. Kita butuh prinsip-prinsip marketing untuk orang tua itu bisa setuju. Ya, kita butuh kasih informasi, oh kampusnya seperti begini, keuntungannya seperti begini, kelebihannya seperti begini, ayo kita kuliah di sana aja, misalnya begitu, ini contoh aja. Nah, jangan memandang marketing sebagai yang tadi itu, bahwa marketing ini wah nanti saya bisa ditolak segala macam, nggak apa-apa ya, namanya aja belajar ya kan. Jadi kalau ditanya kenapa kok marketing orang nggak sadar bahwa ini penting, ya karena itu tadi, dia merasa marketing itu adalah suatu ilmu menjual barang, dimana kalau dia belajar menjual barang berarti dia bisa ditolak orang, takut dia biasanya gitu kan. Jadi dia menghindari, padahal ini penting sekali. Semua ilmu butuh marketing. Semua aspek dalam kehidupan kita butuh marketing. Anda waktu menawar suatu barang, Anda butuh ilmu marketing juga. Cara menawarnya bagaimana, segala macam ya. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau suatu ketika, waktu ya karena saya pengalamannya adalah di kampus ya, kita akan mencari anak SMA untuk masuk kuliah di tempat kita. Ya, suatu ketika saya ngobrol dengan seorang calon mahasiswa dan orang tuanya ya, berdua ngobrol. Si orang tuanya pengen anaknya itu, putrinya masuk ke Universitas Ciputra, sedangkan si putrinya pengen kuliah di luar negeri. Ya, di luar negeri, satu pengen luar negeri, satunya pengen
di sini aja. Itu adalah omongannya si pelanggan tadi. Tapi sebagai seorang marketer atau sebagai orang yang sudah cukup banyak berinteraksi di dunia marketing, saya berusaha mendeteksi kebutuhan mereka. Seperti tadi Pak Eri sampaikan kan, ini sebetulnya kebutuhannya apa sih? Yang dia sampaikan belum tentu kebutuhannya dia. Yang orang tuanya saya ajak ngobrol, kenapa pengen anaknya kuliah di sini, ya di kampus Universitas Ciputra. Dia sampaikan, oh Universitas Ciputra ada entrepreneurship ya. Nah, terus saya kejar nih. Oh, menurut Ibu entrepreneurship itu apa? Ya kan? Entrepreneurship itu ya bisnis lah, Pak. Gitu ya. Jawaban Begitu. Saya menangkap, oh, berarti sebetulnya mungkin bukan hal itu. Terus saya tanya, ini putrinya putri anak keberapa? Saya tanya kan. Oh, anak pertama. Anak pertama putri cantik lagi, ya. Saya langsung menangkap ada radar tersendiri nih. Oh, sepertinya kebutuhan si mama itu adalah apa? Anaknya nggak usah sekolah jauh-jauh. Ini anak cuma satu, putri cantik lagi, harus dekat dengan mamanya supaya terkontrol hidupnya, nggak aneh-aneh. Udah itu kebutuhannya si orang tua. Tapi nggak disampaikan. Nggak disampaikan, ya. Tapi karena kita punya pengalaman marketing tadi, kita jadi lebih sensitif kan. Betul. Wah, kebutuhannya itu ternyata. Oke, saya stop dulu. Sekarang yang anaknya, ya, anaknya saya coba explore. Saya tanya, kamu kuliah luar negeri mau kemana? Gitu kan? Ke kampus mana? Bingung dia. Ya, jawabnya agak bingung, gitu ya. Nah, agak bingung. Terus saya tanya lagi, kamu di sekolah sini punya banyak teman nggak? Oh punya, saya punya banyak teman ya. Mungkin karena cantik ya. Kalau orang cantik itu kan banyak temannya ya. Ya banyak kumbang mendekati gitu kan ya. Banyak teman. Saya tanya, teman kamu kuliah di mana? Oh iya luar negeri semua. Nah, saya menangkap suatu radar lagi nih. Jangan-jangan ikut temennya, gitu kan? Ya, jadi sebetulnya anak ini pengennya keluar luar negeri. Kenapa? Ya mungkin karena ikut teman-temannya tadi. Dia sendiri nggak tahu mau kuliah di mana. Ya luar negeri di mana dia nggak tahu. Terus saya tanya lagi pertanyaan berikutnya. Kalau kamu punya teman, ya kuliah di luar negeri, temanmu kan banyak nih, ya semuanya nggak mungkin kuliah di satu negara kan? Ya. Ada yang di negara sini, negara situ, negara situ. Saya tanya lagi, sebetulnya kamu lebih seneng nggak kalau kamu bisa visitasi atau mampir ke teman-temanmu semua? Maksudnya gimana Pak? Ya kalau misalnya kamu ikut si A, kamu cuma di negara itu, kan kamu cuma ketemu si A. Ya kan? Kamu kepingin nggak misalnya kamu suatu ketika kuliah ini bisa kamu mampir ke semua teman kamu tadi? Oh ya pengen. Mau dia? Nah setelah itu saya kasih penjelasan. Universitas Ciputra setiap liburan semester itu ada program bisa ambil kelas di luar negeri di banyak tempat. Jadi misalnya dia kuliah 8 semester, sebenarnya dia punya 8 kali kesempatan untuk ngambil di negara ini, negara ini, negara ini. Bisa mampirlah dia ke semua temannya, ya. Saya kasih tahu itu, saya nggak menjelaskan lagi tentang keunggulan kita dalam bidang bisnis, saya enggak. Nah, kita punya program ini, kamu kalau ikut kita, ya kamu bisa mampir ke semua teman kamu, say hi every semester. Oh iya, ya akhirnya dia masuk ke kita sih. Nah, jadi marketing itu seperti itu, membantu kita lebih memahami orang, ya. Kemudian kita bisa menggunakan hal itu untuk apa? Ya kita punya agenda apa? Tentunya yang positif ya. Agenda yang positif. Nih seperti ini loh, jadi dia lebih nyambung sama kita dan dia lebih setuju. Nah itu pentingnya ilmu marketing yang kadang kita nggak sadar. Jadi bukan cuma sekedar saya menjual suatu barang bisa ditolak, bukan begitu. Tapi marketing lebih luas dan sangat berguna untuk kehidupan kita. Kira-kira seperti itu Pak Imam. Oke, nah itu tadi penjelasan ada ilustrasinya teman-teman mengenai marketing. Dari awalnya masih bingung, kita mencoba sensitif untuk peka, tahu apa masalahnya, mencoba memahami, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka merasa itu menjadi kebutuhan. Kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara.
kami ucapkan terima kasih kembali kepada Oke, Pak terima Win kasih. selaku Vice Chairman UISI Makassar, Pak Ilya ketua program studi kami. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih dan Salam entrepreneur.